Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama program Overview obrolan virtual Tribunnews edisi hari ini, Kamis 2 Juni 2022. Bersama saya Gilang Putranto. Saya Asep Abdullah Rawi. Dan di kesempatan kali ini, Tribunnews akan mengangkat sebuah tema mengenai dicari pengganti Ganjar untuk Jawa Tengah. Asep. Nah, ini Gilang, Pilgub Jawa Tengah masih adem ayem. Meskipun jabatan Gubernur Ganjar Pranowo dan Taj Yassin ini sebentar lagi atau sekitar 1 tahun ini selesai. Nah, ini belum ada tanda-tanda, baik itu baliho ataupun calon yang akan maju dalam Pilgub Jateng. Nah, kita akan menghadirkan sejumlah narasumber. Gitu. Baik, ada tiga narasumber yang bergabung secara virtual bersama Tribunnews. Yang pertama saya akan sapa ada Wakil Ketua DPW P3 Jateng, ada Pak Ainur Richard. Pak Richard, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Gilang, Mas Asep. Baik, Pak Rizal, terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang kedua ada Sekretaris Partai Gerindra Jateng, Pak Srianto Saputro. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sri. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gilang, Mas Asep, kemudian ada Om Richard, dan ada Mas Hakim. Ya, selamat berjumpa. Terima kasih Ya, Pak Sri sudah menyempatkan waktu. Baik, yang ketiga ada pengamat psikologi politik dari Universitas 11 Maret Surakarta, ada Pak Muhammad Abdul Hakim. Pak Hakim, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik Mas Gilang, Mas Asep, dan Bapak Sri, Pak Richard, salam kenal. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan juga di awal ya oleh Asep bahwasanya ini Pilgub Jateng masih anget-angetnya ini. Belum ada yang tapi barangkali dari perbincangan ini sudah bisa mulai anget, kemudian juga bisa muncul siapa sebetulnya sosok-sosok yang bisa menggantikan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Saya ke Pak Richard terlebih dahulu. Pak Richard, ini kan dari P3 ya. Ini Ganjar berpasangan dengan Taj Yassin. Nah, ini kan sekitar bulan September 2023 nanti jabatannya akan selesai. Nah, sebagai partai bisa dikatakan penguasa ya yang mengusung Taj Yassin, apakah ini sudah dipastikan bahwasanya nanti Taj Yassin ini akan maju di Pilkada Jateng 2024 mendatang? Ya, kalau soal memastikan ya saya tentu belum bisa memastikan ya. Tapi P3 saya kira hari ini tidak ada sosok lain di Jawa Tengah selain Gus Yassin, karena Gus Yassin hari ini menjabat sebagai wakil gubernur, tentu punya pengalaman yang cukup untuk nanti disiapkan dalam rangka pilkada di tahun 2024. Nah, sosok pasangan Ganjar Yassin di periode 2018-2023 ini saya kira sosok pasangan yang saling melengkapi, yaitu gabungan antara nasionalis dan religius. Dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian menjaga Jawa Tengah yang barangkali bisa kita nilai sebagai provinsi yang sejuk, provinsi yang memang punya potensi banyak. Nah, kepemimpinan Ganjar Yassin di periode ini saya kira kemudian bisa menjadi salah satu bekal kader kami, kader Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Gus Yassin yang hari ini menjabat sebagai wakil gubernur. Saya kira layak untuk bisa diusung kembali dalam konteks nanti untuk pilkada di tahun 2024, Mas Asep. Baik, Pak, apakah sudah ada pembicaraan mengenai pilkada Jateng, kemudian mengenai Pak Taj Yassin ini, apakah juga ada perbincangan dengan partai lain misalkan? Sejauh ini memang belum, tapi kita di pembicaraan informal ya barangkali itu pernah terjadi. Tapi secara formal kita dengan partai-partai lain belum ada pembicaraan soal itu. Tetapi ya lagi-lagi sebagaimana saya sampaikan di awal, di internal kita ya sosok Gus Yassin saya kira layak untuk kita usung kembali untuk maju baik nanti di calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Karena salah satunya adalah pertimbangan kita beliau sosok santri yang kemudian punya pengalaman sebelum beliau jadi wakil gubernur kan juga beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini artinya pengalaman di legislatif, pengalaman di eksekutif, saya kira menjadi salah satu bekal kita untuk menampilkan beliau sebagai representasi, sebagai wakil, sebagai sosok tokoh dari P3 untuk nanti disandingkan dengan kandidat-kandidat lain. Baik, terima kasih Pak Richard. Artinya ini sudah ada
statement bahwasanya ini P3 ya sosoknya ya Taj Yassin ini yang mungkin mampu untuk kemudian melanjutkan Ganjar Pranowo. Terima kasih. Baik, kita kepada ke Pak Sri. Pak Sri, kita masih ingat ya Pilgub Jateng 2018 lalu, ini kan Gerindra dan kawan-kawan mengusung tokoh Said Didu, Sudirman Said dan Ida. Nah, apakah kemudian di Pilgub 2024 nanti akan mengusung juga tokoh sekaliber kedua orang itu? Iya, terima kasih ya. Sebelum saya menjawab ke arah sana, di awal tadi Mas Asep, Mas Gilang menyampaikan bahwa Pilgub Jawa Tengah meskipun tahun depan Ganjar Yassin sudah habis masa baktinya, masih adem ayem. Kenapa masih adem ayem? Ini tentunya terkait dengan regulasi yang ada. Karena sesuai undang-undang bahwa pemilihan kepala daerah secara serentak se-Indonesia baru diadakan November, ya tepatnya tanggal 27 November 2024. Kalau saja misalnya pilgubnya 2023, hari ini pun sudah sangat ramai. Nah, tapi bukan berarti sepinya itu kemudian kita diam. Ya, kalau terkait dengan pertanyaan panjenengan tadi, tentunya pasti kami dari Partai Gerindra, ya, yang namanya sebuah partai politik pastikan tujuannya merebut kekuasaan secara konstitusional. Pasti kami pun juga menyiapkan kader-kader terbaik untuk nanti berlaga di sana. Namun tentunya hari-hari ini memang kita fokus ya, energi, pikiran, tenaga kita fokuskan untuk 2024 dulu. Karena nanti hasil dari Pileg 2024 inilah sebagai penentu dalam Pilkada di November 2024. Nah, kemudian kalau tadi Pak Richard ya menyampaikan bahwa Gus Yassin sebagai wakil gubernur saya kira wajar, dan ya saya berterima kasih ini diingatkan Bang Richard ternyata punya kader di wakil gubernur. Karena selama ini karena tertutup karena ya kurang diberi peran oleh gubernurnya. Ternyata Gus Yassin itu wakil gubernur Jawa Tengah. Saya bangga. Nah, inilah mari sama-sama kita hangatkan lewat forum ini. Tentunya penduduk kita 36 juta jiwa, ya tentunya akan ada kader-kader terbaik lah, kader terbaik dari berbagai partai. Bahkan kalau Gus Yassin itu saya ingat persis kalau tadi sampaikan Gerindra dulu ngusung Sudirman Said, Ida Fauzia. Sebenarnya awal mula formatnya itu kan kami Sudirman Said itu sama Gus Yassin itu, tapi inilah politik dinamis sekali. Kita yang waktu itu sudah mau deklarasi, ya saya ingat persis tenda itu sudah mau berdiri di Ambarawa, tiba-tiba sudah disaut pihak lain, ya wajar nggak apa-apa. Tapi inilah politik itu kita tidak boleh baper ya. Dalam detik pun ada pergantian, ada dinamika, saya kira wajar. Intinya itu Mas, bahwa pasti partai-partai termasuk Gerindra tentunya kami nanti juga akan menyiapkan kader terbaik kami, apa itu di gubernur atau wakil gubernur. Saya kira itu Pak. Pak Sri, kalau boleh tahu ini Gerindra sama PDIP ini kan cukup mesra ya beberapa tahun ini ya, setelah Pak Prabowo kemudian masuk di dalam pemerintahan. Nah, apakah dengan mesranya PDIP dengan Gerindra ini akan mengubah konstelasi politik di Jawa Tengah? Bisa jadi ya, saya katakan tadi ya, namanya politik itu dinamis. Bahkan kemesraan kami di level daerah dengan PDIP itu dari dulu mesra. Pilkada 2015 misalnya, saya menjadi ketua Des Pilkada. Saya itu ya ngusung ada satu daerah, ada 8 daerah waktu 21 pilkada di Jawa Tengah. Dari 21 itu kami yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan ada 8 daerah. Bahkan di Blora waktu itu kami hanya Gerindra bersama PDI ya ngusung calon bupatinya dari kami, walaupun hari ini menjadi gubernurnya Om Richard ya Pak Abu waktu itu dengan PDI berdua kok. Berarti kaitannya soal kemesraan hari ini nasional, tentunya di daerah tentunya juga dinamis juga. Dulu yang kita di luar pemerintah pun ketika di daerah kami rukun-rukun saja. Saya kira ini sangat menarik Mas itu ya. Itu artinya ada peluang ya Pak Sri ya? Oh sangat ada peluang dimanapun ya yang namanya politik. Lagi-lagi Mas, ini nanti sangat berpengaruh terhadap hasil Pilpres dan Pileg 2024. Untuk Pilgub Jawa Tengah nanti. Itu nanti sangat dinamis. Lihat aja nanti. Ya. Oke, terima kasih Pak Sri. Baik, terima kasih. Ada bocoran ini. Betul.
Baik, saya ke Pak Muhammad Abdul Hakim mengamati apa yang ada di Jateng ini, ada yang bilang masih adem ayam, tapi kalau Pak Sri tadi menyampaikan sepi bukan berarti diam. Nah, ini menurut pandangan Pak Hakim seperti apa kondisi perpolitikan di Jawa Tengah ini? Ya, saya setuju dengan Pak Sri, walaupun terlihat ombak masih landai-landai saja, tetapi saya yakin pergerakan di lapangan sudah cukup masif untuk mempersiapkan pemilu 2024, pilkada 2024 itu persiapannya pasti lebih dari 1 tahun gitu. Nah, tetapi kalau dari segi psikologi politik, ada yang menarik yang kemungkinan terjadi di pilkada Jawa Tengah 2024. Pertama adalah pengaruh legasi dari Ganjar Pranowo. Menarik untuk dicatat bahwa Ganjar ini adalah sosok yang memutus mata rantai gubernur berlatar belakang militer di Jawa Tengah. Sejak Orde Baru berkuasa tahun 1960-an sampai kemudian era reformasi, itu hampir selalu gubernurnya itu dari militer, selalu dari militer, kecuali Pak Ali Mufis yang sempat menggantikan sebagai PLT selama 1 tahun. Tetapi itu pun bukan karena pemilihan. Jadi legasi pertama dari Ganjar adalah membangkitkan kepercayaan diri masyarakat sipil terhadap gubernur sipil di Jawa Tengah. Nah, ini sesuatu yang menarik dan pasti akan mempengaruhi konstelasi politik di Pilgub selanjutnya. Kemudian yang menarik dari Pilgub kemarin 2018 adalah bahwa Pilgub Jawa Tengah itu bukan lagi pertempuran lokal, Mas Asep dan Mas Gilang. Hadirnya tokoh-tokoh nasional seperti Ganjar dan kemarin Sudirman Said dan Ida itu menunjukkan bahwa Pilgub di Jawa Tengah itu merupakan bagian strategi untuk menguasai politik di level nasional. Dan ini karena dua pertimbangan saya kira. Yang pertama adalah karena populasi pemilih yang cukup besar. Kemudian yang kedua itu Jawa Tengah memiliki nilai historis dan kultur yang sangat strategis di dalam peta perpolitikan Indonesia. Sehingga saya memperkirakan bahwa Pilgub 2024 itu masyarakat Jawa Tengah atau partai-partai politik yang akan bertarung di Jawa Tengah itu mau nggak mau akan menengok tokoh-tokoh nasional. Kira-kira siapa yang akan bisa diterjunkan di Jawa Tengah. Dan tokoh nasional, kehadiran tokoh nasional ini menjadi sangat penting di dalam pilkada lokal di level Jawa Tengah. Mengapa? Karena begini, selama 5 tahun bahkan mungkin 2 periode terakhir, masyarakat Indonesia ini perhatiannya benar-benar tersedot oleh dinamika politik nasional. Sebagai contoh, pemilih biasa, orang awam, hafal tokoh-tokoh politik nasional, capres, cawapres, dan seterusnya. Tetapi kalau ditanya kira-kira calon gubernur Jawa Tengah itu siapa, saya yakin benar-benar akan diberikan. Mengapa demikian? Karena yang mereka baca di media, yang mereka peroleh di media sosial adalah informasi politik di level nasional. Apa implikasinya? Implikasinya kalau kita ngomong calon gubernur Jawa Tengah, sangat sulit bagi warga biasa mengidentifikasi atau mengenali tokoh-tokoh lokal untuk diajukan. Nah, ini menjadi persoalan. Sehingga padahal syarat untuk bisa menang di pemilu, pertama adalah adanya popularitas, familiaritas, bahwa masyarakat itu sudah kenal tokoh-tokoh tertentu. Baru familiaritas itu bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Dan kemudian dari elektabilitas itu juga kita perhitungkan tingkat penerimaan atau akseptabilitas. Jadi legasi dari Ganjar ini dua hal. Yang pertama adalah saya yakin masyarakat Jawa Tengah sudah move on dari politik berlatar militer sehingga akan mencari kandidat-kandidat berlatar belakang sipil. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan besar yang bisa menarik perhatian masyarakat Jawa Tengah dengan cepat adalah mereka yang sudah berkiprah di level nasional. Dan tidak sekedar menjabat di level nasional, anggota DPR itu tidak cukup, melainkan tokoh-tokoh yang sudah hilir mudik muncul di media massa. Saya kira itu dua catatan yang penting di Pilgub 2024.
Baik Pak Hakim, artinya jangan kaget kalau misalkan nanti di Pilgub Jateng ini ada nama-nama nasional yang sudah sering kita dengar, ini kemudian ikut berpartisipasi dalam Pilkada Jateng, seperti itu. Betul Mas Gilang, karena balik lagi, kalau masyarakat diminta untuk mencari tokoh lokal, itu akan kesulitan. Walaupun kita catat sudah ada beberapa nama-nama yang beredar, sebagai contoh Pak Hendradi, Wali Kota Semarang, kemudian kemarin yang terbaru anaknya Jenderal Budi Gunawan, itu juga sudah mulai muncul. Tetapi tokoh-tokoh ini punya tantangan, bagaimana caranya memperkenalkan diri ke masyarakat. Belum ngomong tantangan kedua, yaitu bagaimana caranya mereka menarik hati, gitu, menarik hati masyarakat Jawa Tengah. Nah, dua hal ini tidak akan banyak dihadapi, masalah ini akan gampang ditangani oleh tokoh-tokoh yang sudah biasa muncul di media-media massa. Gitu Mas Gilang dan Mas Afif. Baik, terima kasih Pak Hakim. Oke, kita kembali ke Pak Richard. Pak Richard, mungkin langsung ditanggapi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hakim, bahwasanya masyarakat itu kesulitan mungkin akan mengenali calon gubernur mereka gitu. Nah, sementara P3 kan ini sudah beberapa tahun memiliki wakil gubernur bernama Taji Yasin. Nah, seperti apa? Ya, memang ada benarnya apa yang disampaikan oleh Pak Hakim. Kita ingat ketika Pak Ganjar di periode pertama, Pak Ganjar berpasangan dengan Heru, itu hampir mungkin kalau Pak Heru di Purbalingga banyak yang kenal. Tetapi Ganjar itu waktu itu hanya sebagai anggota DPR dari Dapil sana. Dapil Jateng 7, artinya yang masyarakat Purbalingga, Kebumen, sama Banjarnegara yang banyak tahu soal sosok Ganjar Pranowo. Tetapi kemudian di periode pertama Ganjar itu Pak Ganjar bisa memenangkan. Artinya oke, apa yang dikatakan Pak Hakim tokoh nasional, tetapi kemudian kalau tidak dibantu oleh struktur partai yang bergerak masif, itu saja juga kesulitan. Nah, maka Pak Hakim menurut saya di samping sosok di Jawa Tengah ini menurut saya harus juga ada peran partai itu cukup penting. Struktur partai itu cukup penting karena luas wilayah ada 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, ini tentu tidak mudah bagi seorang kandidat untuk bisa memperkenalkan diri. Nah, oleh karena itu keunggulan kita punya sosok Gus Yassin yang hari ini menjabat sebagai wakil gubernur. Saya kira kalau boleh saya bilang hampir seluruh masyarakat di 35 kabupaten kota mengenal sosok beliau. Apalagi kemudian jaringan di samping jaringan struktural partai, juga jaringan santri, juga banyak yang kenal sosok beliau. Maka kalau dibilang bahwa kemudian nanti tentu saya kira apakah partainya Pak Srianto misalnya juga akan menerjunkan tokoh nasional untuk ke Jawa Tengah, atau kemudian kalau kita di Jawa Tengah ya jujur sampai hari ini kalau boleh saya katakan ya kita sudah punya sosok yang bisa kita siapkan selama satu periode ini ya, walaupun kata Pak Sri tadi tidak begitu dikasih peran banyak, tetapi saya kira banyak kegiatan-kegiatan yang juga didatangi oleh Gus Yassin. Banyak kegiatan-kegiatan yang juga Gus Yassin datang di situ. Nah, artinya saya kira ada peran-peran tersendiri yang ditugaskan ke beliau dari Pak Gubernur, sehingga sosok Gus Yassin yang bukan datang dari Jakarta, tetapi sudah siap di wilayah, di lokal, tinggal kemudian mengemas saja, mengoles bagaimana ini bisa menjadi salah satu kandidat dalam konteks salah satu kandidat yang bisa dipertimbangkan dalam konteks nanti untuk mencari figur yang tentu akan kita sandingkan dengan figur lain. Nah, saya kira P3 dalam hal ini sekali lagi sudah punya sosok yang nanti layak saya kira untuk kita usung kembali. Gitu. Pak Richard, kalau kita tahu ini kan beberapa waktu lalu ini kan Golkar, kemudian P3 dan PAN ini kan berkoalisi ya di tingkat pusat. Nah, ya, apakah kemudian ada peluang untuk mendaerahkan koalisi yang ada di pusat itu? Nah, kalau kita lihat juga ada jumlah kursi itu 1296, artinya bisa mengusung cagup sendiri. Nah, seperti apa tanggapan dari Pak Richard? Saya kira ini kan koalisi dalam konteks Pilpres nanti. Nah, apakah yang nanti akan bisa didaerahkan? Saya selama ini sama dengan Pak Sri, nunggu nanti hasil Pileg dan Pilpres. Apakah kemudian koalisi
Indonesia Bersatu, yaitu PAN, Golkar sama P3 ini akan didaerahkan. Nah, tentu ini nanti tergantung pada hasil pileg di tahun 2024. Pertama itu, yang kedua saya kira juga nanti pertimbangan dari para ketua umum parpol ini menjadi penting juga. Belum tentu karena koalisi yang di tingkat nasional kemudian nanti di dalam konteks pilkada itu juga akan berkualitas, juga belum tentu. Karena nanti juga akan ada pertimbangan terkait dengan daerah lain. Itu biasanya yang terjadi. Biasanya yang terjadi. Misalnya Golkar, PAN, P3 koalisi di Pilpres, kemudian nanti di Pilgub bisa jadi kemudian P3 dengan Gerindra atau kembali P3 dengan PDIP. Itu masih sangat mungkin terjadi. Dan kalau saya boleh menjawab ya juga belum tentu, masih nanti menunggu karena menunggu perkembangan nanti hasil pileg di tahun pileg dan pilpres di tahun 2024. Nah, ini nanti tentu habis pileg nanti itu yang akan ramai. Otak-atik soal soal pasangan. Tetapi yang jelas kalau menurut saya Jawa Tengah ini kalau bicara soal sejarah di pilkada, tadi Pak Hakim baru Pak Ganjar mencatat sipil sebagai pemimpin di Jawa Tengah selama kurun waktu. Tetapi kalau bicara soal pemilu, ya dari pemilu pertama di Jawa Tengah selalu nasionalis yang menang. Artinya ya kalau mau realistis ya berarti koalisi religius, nasionalis religius itu menjadi hal yang realistis dalam konteks nanti untuk pilkada di Jawa Tengah. Oke, terima kasih Pak Richard. Terima kasih. Saya ke Pak Srianto. Pak, mungkin sama pertanyaannya. Kalau kemarin kan ini juga ramai ya setelah Pak Prabowo ini bertemu dengan Pak Surya Paloh. Nah ini kan diduga ini mengenai koalisi di tingkat nasional. Kalau di daerah seperti apa ini Pak Srianto? Apakah juga memungkinkan hal itu terjadi? Ya, sebelum menjawab itu, coba saya tadi apa yang disampaikan Mas Hakim ya terkait dengan legacy yang ditorehkan oleh Ganjar Pranowo terkait dengan tokoh sipil ya yang jadi gubernur. Memang benar selama ini waktu sebelum reformasi itu kan memang gubernur Jawa Tengah rata-rata militer. Bahkan saya menjadi saksi sejarah karena sejak 91 saya menjadi wartawan Suara Merdeka. Di era Haji Ismail itu saya sudah liputan di kantor gubernur ya. Tapi dalam hal ini hari ini saya kira masyarakat pun sudah istilahnya melupakan soal dikotomi sipil ataupun militer. Karena belum ada jaminan bahwa sipil lebih baik atau sebaliknya militer lebih baik. Tapi tentunya karena pilkada itu pilkada langsung, tentunya suara terbanyak ya yang nanti menentukan. Kemudian yang kedua, tadi juga apa yang disampaikan Mas Hakim ya bahwa apakah tokoh nasional atau tokoh lokal tentunya juga tidak serta-merta bahwa itu yang terbaik atau terpenting. Setidaknya bahwa kami cuma pengalaman, saya sepakat dengan Mas Richard bahwa mesin politik ini juga sangat menentukan ya. Saya punya pengalaman ketika ngusung Sudirman Said, meskipun dia tokoh nasional ya, tapi waktu itu kan lama dongkrok ya setelah di kabinet ya. Ketika datang di Jawa Tengah berapa elektabilitasnya? 7% Mas. Bagaimana kita berjibaku dengan segala keterbatasan. Ya saya kira kalau Om Richard nyaman kemarin ya kan. Kalau kami kan istilah orang Jawa gudus geteh betul. Dan ternyata selisihnya sangat sedikit ketika Pilgub kemarin. Ini bahwa mesin politik sangat menentukan. Sehingga dalam hal ini tentunya bagi Gerindra, tentunya apakah nanti tokoh nasional atau tokoh lokal, pasti kan juga berdasarkan dari survei. Kemudian juga dari syukur-syukur muncul kader sendiri yang siap bertanding, itu yang terbaik. Kemudian terkait dengan pertanyaan, terkait dengan Pak Prabowo kemarin bertemu dengan Surya Paloh, sebelumnya kan juga dengan Bu Mega. Saya kira ini kan lagi-lagi adalah kontestasi tingkat nasional. Yang namanya silaturahmi, apalagi ini di masa Lebaran, tentunya sah-sah saja dan tidak serta-merta bahwa itu nanti efeknya kemudian koalisi ke daerah. Seperti dinamis sekali kalau kaitan dengan koalisi daerah itu kita sudah punya pengalaman ya pilkada langsung berkali-kali, terutama 2015, 2017 ya, kemudian kemarin 2020 itu sangat-sangat dinamis. Di daerah sini kami dengan A, di sana dengan B itu sudah biasa, sehingga konteks nasional tidak serta-merta. Seperti Mas Richard tadi kan juga sampaikan, KIP belum tentu di daerah akan sama. Ini yang terjadi. Yang terpenting bagaimana bahwa kesiapan kita menyongsong
Lagi-lagi pemilu ya, pilkada itu sangat tergantung hasil pileg dan pilpres. Ya, kalau nanti misalnya 2024 Pak Prabowo Subianto menjadi presiden, tentunya kami lebih pede lagi nanti. Ya toh Mas Ical ya. Nanti Mas Ical Pastinya bisa sendiri bersama nanti. saya nanti ya. Dalam kekuasaan. Nah, ini ya. Nah, itulah Baik. politik. Saya seninya politik itu seperti itu sehingga yang terpenting ya saya sepakat bahwa ayo kita cari kader terbaik, kita cari tokoh figur terbaik yang nanti ke depan untuk mengurus Jawa Tengah yang lebih baik. Gitu. Baik, Pak Sri, kalau berbicara mengenai target dari Gerindra ini di Pilkada Jawa Tengah ya 2024 nanti, apakah betul ini yang diinginkan adalah kursi gubernur? Ya tentunya ya semua orang pasti kan menginginkan seperti itu ya. Tapi tentunya pasti istilah orang Jawa ya kita itu pasti ngukur baju lah. Ngukur baju nanti hasil pileg seperti apa, kemudian kader yang kita siapkan seperti apa. Tentunya ini sangat-sangat dinamis. Kalau belum istilahnya pokoknya aku nak ora gubernur ora. Itu sebenarnya waton Suloyo itu ya. Wah, nak ora calon presiden ora misalnya. Seperti Pak Prabowo saja kemarin kan juga pernyataannya seperti itu. Tidak harus saya. Apalagi di daerah, di kepala daerah seperti itu, tentunya kita melihat situasi, melihat peta, dan juga melihat peluang yang ada. Yang terpenting kita bersyukur bahwa pimpinan-pimpinan partai politik di Jawa Tengah ini sangat rukun luar biasa. Dalam arti silaturahmi itu kita berkala, Mas. Hampir setiap 3 bulan sekali ya kita kumpul-kumpul ya antara pimpinan partai politik ya itu kita komunikasikan sehingga tidak istilahnya tidak panas-panasan lah, kita sangat dinamis begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Srianto. Nah, kita kembali ke Pak Hakim. Pak Hakim, tadi sempat disampaikan oleh Pak Sri bahwasanya menunggu hasil pileg dan pilpres. Nah, apakah ini tidak terlalu lama, Pak Hakim? Mengingat mungkin masyarakat ini membutuhkan referensi calon yang mungkin masuk kriteria. Ya, saya termasuk orang yang sepakat bahwa untuk pilkada lokal itu seharusnya lebih independen begitu, tidak harus dipengaruhi oleh politik nasional. Sehingga lebih bagus lagi kalau partai-partai politik itu sejak awal mulai mewacanakan kira-kira calon gubernur Jawa Tengah ini siapa saja gitu, sehingga masyarakat punya waktu untuk mempelajari. Tetapi di sisi lain secara realitas itu pemilihan gubernur di Jawa Tengah itu masih sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di level nasional. Seperti Pilgub terakhir 2018 itu nuansa perseteruan antara dua koalisi besar di nasional itu terlihat sekali di akar rumput. Dan meskipun tadi disampaikan bahwa Pak Sudirman Said itu tokoh nasional dan kemudian sempat keluar dari kabinet, tetapi pada saat pemilihan, emosi masyarakat itu masih mengasosiasikan Pak Sudirman Said sebagai oposisi atau antitesis dari Pak Jokowi di level nasional. Sementara Ganjar itu dianggap sebagai tangan panjang atau versi Pak Jokowi di level Jawa Tengah. Itu yang saya kira masih cukup kuat mempengaruhi pilihan masyarakat di Jawa Tengah. Sehingga memang kalau dari segi kalkulasi politik, kalau partai politik mengajukan calon gubernur sejak awal, terlalu awal, maka dia akan rentan dua hal. Yang pertama, si kandidat itu sudah diserang menjadi target kritik atau serangan black campaign sejak awal. Kemudian yang kedua, apapun rencana dan strategi yang sudah disiapkan di level Jawa Tengah, tapi ternyata hasil pileg dan pilpres 2024 itu berkata lain, maka itu akan mengubah seluruh kalkulasi politik yang sudah ada. Sehingga saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sri itu menggambarkan sikap realistik yang diambil oleh tokoh-tokoh politik, kekuatan-kekuatan politik di daerah. Dan saya kira itu tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi di seluruh pilkada yang pelaksanaannya beriringan dengan pilpres pileg 2024. Begitu Mas Gilang, Mas Asep. Pak Hakim, apakah kira-kira figur apa yang mungkin diinginkan oleh masyarakat dalam pilkada 2024 mendatang? Seperti apa mungkin? Ya, saya kira
masyarakat Jawa Tengah itu masih akan terbawa oleh romantisme Ganjar. Bagaimanapun, Ganjar membawa nuansa yang baru di dalam politik Jawa Tengah. Yang pertama, kalau kita lihat dari tren di media dan juga di sosial media, baru pertama kali ini saya kira Gubernur Jawa Tengah itu secara rutin mendapatkan sorotan di level nasional. Sehingga itu membawa kebiasaan baru dan kebanggaan baru di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Dan sebagaimana yang sudah terjadi di dalam kasus pilwakot di Kota Surakarta, romantisme masa lalu itu tetap akan mempengaruhi preferensi atau kecenderungan politik dan pilihan-pilihan politik masyarakat Jawa Tengah di pilkada berikutnya di 2024. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan catatan dari Mas Richard bahwa kecenderungan atau selera politik masyarakat Jawa Tengah itu sudah bisa dipetakan sebenarnya, yaitu kecenderungan kombinasi antara nasionalis dan religius. Kita tahu bahwa PDIP itu cukup perkasa di Jawa Tengah, tetapi PDIP maju sendiri pun saya kira rentan, posisi politiknya sangat rentan tanpa dukungan dari kalangan religius. Dalam hal ini di Jawa Tengah religius itu sama dengan atau equals dengan kaum santri gitu. Sehingga memang kemarin Ganjar dan Taji Yassin itu terlepas dari kelebihan dan kekurangannya merupakan pasangan yang cukup memenuhi bayangan politik masyarakat Jawa Tengah. Tetapi pertanyaannya apakah kemudian nanti misalnya Taji Yassin itu punya peluang yang besar untuk maju ke Pilgub. Nah, ini menjadi catatan penting karena walaupun beliau posisinya Gubernur Jawa Tengah, tetapi porsi publik beliau itu sangat terbatas selama ini. Persis apa yang disampaikan oleh Pak Sri. Kemudian yang kedua, kultur politik nasionalis di Jawa Tengah ini saya bilang sudah mulai mengkristal. Sehingga di 2024 itu kekuatan kaum santri belum cukup kuat untuk mengubah peta politik yang ada. Sehingga saya kira pilihan paling realistis bagi Gus Yassin dan P3 adalah mencoba mencari calon gubernur yang ideal, yang kira-kira bisa pas dan bisa bergerak bareng. Sehingga kombinasinya bagus sekali antara nasionalis sesuai karakter Jawa Tengah dan santri yang juga memiliki jaringan yang sangat kuat. Terakhir, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sri dan Mas Richard, ini diskusi yang sangat menarik sekali soal pilihan antara popularitas atau kekuatan mesin politik. Tentu kita semua tahu dua-duanya sangat penting. Popularitas tanpa mesin politik yang bergerak dari kelurahan dari pintu ke pintu itu juga akan loyo juga. Tetapi dalam kultur politik Indonesia, figur itu masih sangat penting. Baik itu di Capres maupun di Pilgub. Sehingga beban mesin politik di lapangan akan jauh lebih ringan ketika tokohnya itu sudah dikenal masyarakat. Syukur-syukur tokohnya itu disukai oleh masyarakat. Karena berbagai survei itu tidak hanya dikenal saja itu tidak cukup. Dikenal tetapi resistensi masyarakat tinggi itu juga akan sulit dikonversi menjadi suara politik. Pilihan politik. Sehingga idealnya memang legasi yang dibawa oleh Ganjar, karena kita ngomong soal siapa penerus Ganjar, adalah mencari sosok tokoh politik yang juga menjadi media darling. Sehingga dia tidak hanya dikenal tetapi juga cukup diterima oleh masyarakat Jawa Tengah. Itu akan jauh memudahkan bagi mesin-mesin politik, partai-partai politik, dan jejaring tim sukses di lapangan. Oke, terima kasih Pak Hakim. Baik, saya kembali ke Pak Richard. Mungkin ada tanggapan mengenai apa yang disampaikan tadi oleh Pak Hakim. Iya, jadi ya betul. Kita Pak Hakim kita juga berpikir realistis bahwa P3 hari ini di Jawa Tengah hasil Pileg 2019 juga hanya 7%. Tentu ini kita juga tidak akan berpikir idealis, kita harus berpikir realistis soal apakah kemudian P3 dalam konteks nanti di Pilkada 2024 akan mengajukan untuk jadi cagup, tetapi kita berpikir realistis. Saya sepakat dengan Pak Hakim tadi bahwa realistis P3 ya kembali lagi pada soal
ini sudah ada sosok yang sekarang ini menjadi wakil gubernur. Bila kemudian kita ada partai yang kemudian ada pembicaraan, syukur-syukur kemudian bisa kita menjadi cagup, yaitu persoalan tersendiri. Tetapi lagi-lagi kembali nanti siapa tahu kemudian di hasil pileg tahun 2024 nanti di pilegnya P3 dari 7% bisa naik menjadi 20% taruhlah. Nah, ini atau 15% setidaknya lah. Kita juga pede untuk nanti bicara soal menyandingkan kita punya sosok yang layak, partainya kita punya kursi dengan jumlah kursi banyak, naik cukup signifikan dari 2019. Nah, kita sudah punya sosok yang hari ini jadi wakil gubernur. Nah, ini tentu punya bekal yang cukup untuk di soal figur kita di cagupnya, di soal kendaraan partai itu nanti juga kita sudah siap. Tetapi kalau hasil pileknya nanti di tahun 2024 juga tidak begitu signifikan, ya tentu kita akan kembali pada soal yang paling realistis bagi kita. Oke, baik Pak Rizal, ini kan tidak hanya di Jawa Tengah, mungkin di sejumlah daerah yang namanya wakil gubernur ini mungkin kurang mendapatkan porsi, kemudian kurang disorot seperti itu. Kalau menanggapi hasil survei elektabilitas, ini saya mengutip Carta Politika, kemarin Gus Yassin ini ada di peringkat kedua dengan 11,3%, kalah dengan Gibran 28,5%. Namun unggul dari Hendrar yang mendapatkan 6%. Tanggapannya seperti apa? Ya, kita cukup gembira dengan hasil survei yang kemarin di Carta Politika, tapi memang tadi sosok Gus Yassin itu sudah wakil gubernur, apakah soal diberi peran begitu baik apa tidak, saya kira penilaian saya pribadi sudah cukup diberi peran sesuai dengan porsinya. Yang kedua, Gus Yassin tentu tidak hanya soal sosok wakil gubernurnya, tetapi beliau adalah sosok putra dari Mbah Maimun Zubair, di mana di Jawa Tengah siapa yang tidak kenal Mbah Mun, bahkan beliau adalah tokoh nasional. Nah, oleh karenanya ini saya kira sosok Gus Yassin itu di samping nanti soal figur yang hari ini pegang di eksekutif, juga beliau adalah seorang santri putra Kiai besar, sehingga ini yang elektabilitasnya cukup tinggi menurut saya. Artinya Pak Rizal juga masih yakin ya bahwasanya Gus Yassin ini masih memiliki nilai tawar yang tinggi untuk di 2024 nanti? Ya, saya yakin begitu. Apalagi sekali lagi nanti P3 hasil pileknya cukup menggembirakan. Ini tambah pede kita, tambah yakin kita. Baik, terima kasih Pak Rizal. Oke, kita kembali ke Pak Sri. Pak Sri, masih soal survei ini ya. Kalau kita baca itu di hasil Carta Politika ini, Sudirman Said hanya 3,6%. Artinya memang itu masa lalu kan. Dan tidak ada calon dari Gerindra. Nah, mungkin seperti apa Pak Sri menanggapi hasil survei terbaru? Ya, sebelum kaitannya hasil survei, saya tak menanggapi apa yang disampaikan Mas Hakim tadi, ya, terkait dengan media darling. Nah, inilah media darling. Justru di forum inilah mari saya pengen memberi edukasi ke masyarakat. Ini momentum bahwa ke depan kita butuh figur pemimpin Jawa Tengah yang tidak sekedar hanya ingin menjadi media darling. Kalau hanya mengejar popularitas, hanya mejeng di medsos, rakyatlah yang jadi korban. Kami dengan Mas Richard itu sering menjadi ketua pansus, bahkan saya 3 kali jadi ketua pansus LKPJ, ya, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur. Ya, di situ tajiat-tajiat yang dicanangkan peleset semua. RPJMD bahkan sudah dirubah di era pertama menjelang Pilgub yang 2013 itu, ya, meleset juga gitu. Inilah makanya ini kesempatan bahwa ya memang benar hari ini adalah era medsos. Tapi kalau pemimpin ya hanya rakyat disuguhi kaitannya dengan mengejar popularitas seseorang pemimpin untuk kepentingan politik ke depan misalnya, ini nanti rakyat yang jadi korban. Kita butuh pemimpin yang benar-benar mensejahterakan sesuai visi misinya. Ya kalau kita kaitan dengan legasi yang sampaikan Mas Hakim. Legasi seorang kepala daerah, seorang gubernur kan tidak hanya kaitannya dengan tadi soal ini sipil militer atau apa, tapi legasi yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya. Ya, lagi-lagi saya bukan terlalu membandingkan ya, tapi saya punya pengalaman tadi 91 saya sudah liputan di sana daerah Ismail, Jusuk Suwardi yang mohon maaf waktu itu kontroversi kayak gitu mampu membangun dono hutan TVRI. Kemudian Pak Bibit Waloya, walaupun Pak Bibit Waloya itu orangnya kan lugu ya,
kerja tuh sing penting nyambut gawe petol dimuat media karemu ora karemu. Tapi petani ya NTP waktu itu sangat tinggi. Dia mempercepat pembangunan jalan tol sampai dikejar oleh rakyat dipakai arit. Nggak tahu kalau beliau itu gubernur itu. Sehingga kerja yang serius, kerja yang benar-benar mikir rakyat, tapi bukan bekerja untuk mengejar popularitas gitu Mas. Nah inilah yang saya kira perlu kita luruskan ya terkait kalau hanya nanti ke depan cari gubernur lagi yang media daring lagi. Yang penting mejeng di media wah repot Mas Hakim. Kasihan 36 juta rakyat kita nanti. Saya pengen bahwa kita ke depan pengen gubernur yang benar kapabel, kemudian gubernur bersama wakilnya yang akur, berbagi tugas yang baik, kemudian benar-benar untuk kesejahteraan rakyat Jawa Tengah. Terkait dengan mungkin bisa dijelaskan siapakah yang dimaksud tadi lebih suka matching di medsos? Loh, saya kira nggak perlu kami jelaskan, jadi kan orang media bisa menganalisa sendiri Mas, saya kira ya. Nanti artinya masyarakat Jawa Tengah tidak perlu sosok yang seperti itu lagi. Oh iya, ke depan itu kita butuh yang benar-benar mikirkan rakyatnya, ya. Jangan kemudian memikirkan popularitas, elektabilitas gitu ya. Yang terpenting sehingga kadang ada hal yang urgent malah terlupakan gitu loh. Kemudian terkait dengan survei tadi, tentunya wajar kalau mungkin hari ini ya dari Gerindra mungkin belum ada yang menonjol ya. Karena tadi kami sampaikan, energi kita semua terkuras, terpikirkan untuk persiapan 2024. Ya, bahkan kami ya misalnya ada figur-figur calon kepala daerah apa itu bupati, wali kota, wakil wali kota. Hari ini pun tugasnya adalah bagaimana mereka untuk 2024 dulu. Kalau perlu, kalau mau nyalon kepala daerah, nyalek dulu DPRD, DPR provinsi, DPR RI. Berjuang dulu gitu loh. Kalau nanti hari ini sudah mikirkan kepada repot. Apalagi kami sebagai Gerindra, apalagi Jawa Tengah punya beban, punya tanggung jawab bagaimana Pak Prabowo Subianto di 2024 itu bisa melenggang menjadi Presiden Republik Indonesia. Gitu Mas. Pak Sri mungkin sedikit aja bocoran kira-kira sosok seperti apa yang akan diusung oleh Partai Gerindra di Jawa Tengah? Sosok yang akan diusung tentunya pasti kami belum bisa menyebutkan nama ya. Kemudian setidaknya Jawa Tengah itu punya tantangan sangat berat di antara 3 provinsi ya. Jawa Tengah kan juga tertinggal. Hari ini Mas ya kalau kaitan delegasi tadi di era Pak Ganjar itu masuk itu PAD kita kisaran 11 triliun. Hari ini juga tidak ada kenaikan signifikan ya. Hanya kisaran 15 kemarin itu. Ini kan provinsi yang sebesar ini, bagaimana kita genjot kinerja seorang kepala daerah, bagaimana bisa mendongkrak pendapatan, ya. Tentunya kan ini ada tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Ketika pendapatan tinggi, tentunya akan implikasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah ini contoh, makanya kami belum bisa menyebutkan kriterianya, tapi yang terpenting bahwa gubernur Jawa Tengah ke depan adalah gubernur yang ayo, istilahnya benar-benar memikirkan untuk kepentingan masyarakat Jawa Tengah. Saya kira itu. Adakah di Gerindra, Pak Sri? Gimana? Adakah sosok itu di Gerindra? Oh ada pasti, tenang aja. Belanda masih jauh, akan kita siapkan nanti ya. Oke. Belum mau membocorkan nama ini Pak Sri. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Hakim. Pak Hakim tadi sedikit disinggung oleh Pak Sri ya. Sebetulnya ini kan kita di era keterbukaan media, perkembangan teknologi informasi, ada media sosial. Nah, ini kan sebetulnya juga masyarakat butuh untuk mengetahui kepala daerahnya atau mungkin pemimpinnya seperti apa melalui media sosial. Tapi kalau terlalu banyak, ini ada juga penilaian jangan-jangan cuma medsosan aja. Nah, ini tanggapan Pak Hakim selaku pengamat seperti apa ini? Ya, politik secara esensinya itu kan memang sebuah mekanisme untuk memastikan ada suksesi pemimpin sehingga dari periode ke periode, dari waktu ke waktu itu kinerjanya semakin bagus. Dan semua orang itu pasti berharap gubernurnya atau presidennya itu benar-benar bekerja dan punya dampak real untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di sisi lain di dalam era seperti sekarang ini informasi logika pemilih ketika memutuskan mau pilih mana itu sangat berbeda dengan logika ketika kita memilih pemimpin sebuah perusahaan gitu. Kalau kita memilih pemimpin sebuah perusahaan itu kita cukup
melihat track record, kinerja, ya sudah, mana yang paling bagus, itu yang dipilih. Tetapi di dalam psikologi politik, pemilih itu sangat dipengaruhi oleh sentimen-sentimen non-rasional, emosi, kedekatan emosional, perasaan, dan seterusnya. Dan sayangnya, di dalam era media sosial sekarang ini, kita menemukan ada 3 jenis pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin yang bekerja, tapi dia tidak mampu menyajikan diri, mempresentasikan diri ke masyarakat, pendekatannya kurang. Ada pemimpin yang tidak bekerja tetapi pintar untuk melakukan pendekatan melalui media sosial dan media. Dan yang ketiga adalah pemimpin yang sama sekali tidak bekerja dan juga tidak mampu menunjukkan diri mendekati ke masyarakat. Tentu idealnya adalah di kuadran terakhir, yaitu orang yang memang bekerja dan benar-benar berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain juga mampu mengkomunikasikan manuvernya, tindakan-tindakannya secara menarik. Kalau informatif saja, itu tidak akan memberikan dampak, tidak akan bisa menarik perhatian masyarakat. Sehingga tidak cukup informatif, tetapi juga perlu mengemasnya menjadi sesuatu yang menarik. Hal-hal semacam ini yang coba dibawa oleh para politisi muda di Indonesia seperti Emil Dardak, kemudian juga Wali Kota Bogor dan juga Wali Kota Surakarta Gibran. Dan saya kira partai politik itu harus mulai menerima realitas itu. Tentu kita ingin pemimpin yang kinerjanya bagus, tetapi di sisi lain di zaman pemilihan langsung seperti ini, pemimpin yang akan terpilih, kandidat yang akan menang adalah mereka yang mampu merebut hati dan pikiran masyarakat. Dan itu sangat berkaitan dengan bagaimana metode atau strategi pendekatan yang dilakukan oleh si kandidat. Sehingga ya realitasnya seperti ini, apakah kemudian partai politik punya strategi? Tantangannya adalah bagaimana partai politik meramu keduanya secara baik. Kalau tidak, ya akan selamanya seperti ini, masyarakat memilih berdasarkan sentimen dan citra atau image yang mereka peroleh melalui media dan sosial media. Saya kira seperti itu, Mas Gilang. Baik, terima kasih Pak Hakim. Saya ingin bertanya mengenai ini survei. Tadi Pak Hakim yang belum ditanya mengenai survei. Kalau ini kan Gibran tertinggi ya dari Carta Politika dengan 28,5%. Apakah ada kemungkinan, walaupun statement dari Gibran tidak ingin tidak ingin memikirkan itu, hanya ingin fokus di Solo, apakah memungkinkan kalau Gibran nanti bisa dikatakan naik kelasnya tidak ke Jakarta, tetapi ke Jawa Tengah? Ya, saya kira pilihan paling realistis kalau Gibran ingin naik kelas adalah bukan ke Jakarta, tetapi ke Jawa Tengah. Mengapa demikian? Karena di Jakarta dia tidak punya akar rumput, dia tidak punya akar politik yang kuat, sehingga gampang sekali tumbang. Berbeda dengan Jawa Tengah, dia jelas berasal dari Jawa Tengah dan juga cukup populer, sehingga saya kira kalau dia bertarung di Jawa Tengah itu akan jauh lebih mudah, tantangannya lebih sedikit. Nah, pertanyaannya apakah dia akan memanfaatkan itu? Kalau secara pribadi kita sudah menyaksikan berkali-kali dia menegaskan pengen fokus di Solo. Tetapi pemilihan gubernur di Jawa Tengah ini kan bukan hanya persoalan kepentingan politik si kandidat saja, tetapi juga partai politik. Partai-partai politik pengen dong punya kandidat yang menang pilgub. Dan mereka tentu akan aktif mencari siapa figur-figur yang bisa menjadi jagoan. Sehingga meskipun sekarang Gibran tidak berminat, saya yakin semakin mendekati Pilgub Jawa Tengah, semakin banyak partai politik dan semakin besar tekanan politik untuk dia maju bertarung. Nah, kita lihat apakah kemudian iman politik Gibran itu tetap kukuh, tegar, atau kemudian dia berubah pikiran dan akhirnya maju di Pilgub Jawa Tengah. Dan fakta bahwa Gibran memperoleh elektabilitas tertinggi di Jawa Tengah itu menegaskan kembali apa yang saya sampaikan di awal, bahwa pemilih di Jawa Tengah itu sekarang sangat tergantung oleh tokoh-tokoh yang selama ini beredar di media, termasuk media berita atau di media sosial. Sehingga ya mau nggak mau partai politik selain menghitung soal kinerja juga harus menghitung mana sih kandidat-kandidat ini
yang punya potensi dan punya skill untuk melakukan pendekatan dengan cara-cara modern di era media seperti sekarang ini. Baik, artinya yang tidak itu baru dari Gibran-nya, tetapi partai politiknya belum tentu. Seperti itu ya Pak Hakim ya. Terima kasih. Oke, kita kembali ke Pak Richard. Pak Richard mungkin langsung ditanggapi terkait dengan statement dari Pak Hakim bahwasanya jika Gibran nanti akan ke Jawa Tengah, mungkin akan peta politik akan berubah gitu. Seperti apa mungkin persiapan dari P3 menghadapi itu? Ya tentu siapapun, tidak hanya soal Mas Gibran ya, tetapi nanti hasil sekali lagi nanti siapapun tokoh-tokoh yang akan maju di Pilkada Jawa Tengah, ya sekali lagi bisa saya katakan P3 punya kandidat yang bisa disandingkan. Artinya tidak mutlak harus dengan Mas Gibran misalnya. Kalau hasil pileknya P3 cukup bagus, cukup signifikan, artinya taruhlah bisa naik menjadi 15% taruhlah. Itu akan punya daya tawar tersendiri. Kalau kandidat kita siap untuk maju kita punya kandidat yang siap maju di calon gubernur, kan kita tinggal apakah meneruskan koalisi yang hari ini ada, yaitu sama PAN, Golkar, P3 di tingkat pusat kemudian didaerahkan, atau kemudian nanti mengikuti, menyambungkan antara mengkawinkan nasionalis dan religius. Nasionalis dan religius kan bicara Jawa Tengah kan tidak hanya nasionalis, tidak hanya soal PDIP, tetapi juga Gerindra juga nasionalis, Golkar juga nasionalis, kan begitu. Nah, tinggal nanti bagaimana kita dan partai-partai yang lain, tentu hubungan ini akan menjadi cukup dinamis manakala nanti hasil pileknya, walaupun tadi Pak Hakim sudah tidak harus nunggu hasil pilek dong, tetapi sekali lagi dalam konteks pilkada serentak di tahun 2024 saya kira hasil pilek itu menjadi salah satu acuan untuk nanti meramu di pilkadanya, termasuk apakah P3 juga akan cukup nyaman sebagai pasangan yang melengkapi nasionalis sebagai religius, atau kemudian nanti ada pikiran lain. Nah, ini saya kira nanti kita masih menghitung, tapi sekali lagi tunggu hasil pileknya nanti. Pak Richard, ini kan masih cair ya antara P3 dengan mungkin dengan partai apapun. Nah, ini juga ada salah satu komentar di kolom YouTube Tribun News nih punya. Ya, jadi ada usulan P3 PKB, artinya santri sama santri. Nah, apakah itu juga akan sangat cair atau seperti apa? Apakah harus nasionalis religius mungkin karena Jawa Tengah banyak santri, mungkin santri dan santri? Kalau saya lebih melihat fakta sejarah. Fakta sejarah, nggak mungkin kemudian di Jawa Tengah itu, mohon maaf sekali lagi, religius. Ini karena masyarakat secara naluri ya, itu nasionalisnya masih cukup banyak di Jawa Tengah ini. Sehingga kalau kita pasangan sama religius, belum tentu juga mampu mengalahkan pasangan nanti apakah nasionalis religius atau nasionalis. Tapi kalau saya masih sangat yakin bahwa nasionalis religius itu nanti yang pasangan cukup ideal. Itu artinya berarti P3 masih wait and see gitu ya, seperti itu. Iya, betul. Iya. Oke, terima kasih Pak Richard. Baik. Pak Srianto mungkin ingin langsung menanggapi beberapa statement dari narasumber yang lain. Oh iya, terkait dengan hasil survei tadi, terutama Mas Gibran tadi ya, yang kata itu, tentunya berbagai kemungkinan sangat-sangat bisa. Ya, namanya politik kan, itu the last minute pun bisa terjadi. Contoh Mas Gibran dulu ketika maju di Solo itu ya, nama Mas Gibran nggak ada di PDI Perjuangan. Gerindra lah yang pertama, kita malah justru yang mengusulkan. Dan itu juga diakui Mas Gibran ketika saya bersama Pak Sekjen kami waktu itu pas ngopi bareng ya di rumah dinasnya juga. Inilah contoh bahwa ini masih panjang, lagi-lagi bahwa kita masih fokus bagaimana Pileg Pilpres di 2024. Tentunya setelah hasilnya seperti apa, tentunya ini nanti akan sangat-sangat berpengaruh. Tentunya kami menyiapkan kader-kader terbaik nantinya, ya apalagi nanti Pak Prabowo Presiden. Nah, tadi kami sampaikan tambah PD gitulah. Nah, saya sepakat apa yang disampaikan Mas Richard bahwa realistisnya Jawa Tengah itu pasti juga
istilahnya itu nasional religius itu paling ideal di kondisi saat ini. Kami sebagai partai nasionalis ya, kemarin pun kan juga gitu, Pilgub di 2018 yang 2018 ya, benar, ketika kita ngusung Sudirman itu. Akhirnya apa? Ketika mau ngambil Gus Yassin, ya sudah disaut dulu oleh pihak lain. Akhirnya kami dengan PKB itu di last minute loh itu, last minute betul, tanpa persiapan. Akhirnya Mbak Ida kita sandingkan. Kemudian dengan elektabilitas dulu tuh Mbak Ida itu siapa sih di Jawa Tengah? Iya kan, itu nasional oke dulu di DPR RI-nya, tapi Ida itu orang Jombang kalau nggak salah malah waktu itu. Kemudian Pak Sudirman Said banyak di Jakartanya, walaupun asli Brebes, tapi karena mesin politik bergerak, ditambah tadi sampaikan Mas Hakim tadi, ada apa itu antitesa tadi ya istilahnya tadi, ikatan emosional, dan alhamdulillah dan dalam segala keterbatasan waktu itu muncul relawan-relawan luar biasa yang tentunya kami waktu itu kaget. Bahkan setelah ya mohon maaf ini yang namanya politik, setelah selesai Pilgub pun kami bersahabat dengan partai lain, bercerita, wah ini diundur sesasinya kalah. Inilah bentuk perjuangan, kami bangga waktu itu. Inilah makanya Gerindra itu sudah terbiasa jadi petarung ya sejak dari dulu. Kan baru kali ini di kekuasaan, sejak partai lahir kan menjadi oposisi sudah biasa. Di Jawa Tengah kita selalu tarung dalam segala keterbatasan sudah biasa, makanya inilah momentum ini, mumpung masih ada waktu ya, harapan kami masyarakat walaupun ya masih lama 2024 akan lebih baik, banyak mulai muncul calon ya, misalnya ada figur-figur tertarik ya silahkan, kalau misalnya mau lewat Gerindra ya tentunya kami sangat senang. Jadi semakin banyak calon menurut kami semakin ada banyak pilihan. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak Sri, kalau dari Ketua Umum sendiri, dari Pak Prabowo, apakah sudah ada arahan mengenai persiapan pilkada nantinya? Oh, belum ada sama sekali. Yang pasti gini, yang intinya bahwa kita fokus di 2024 Februari. Ya, energi kita kerahkan untuk 2024 Februari Pileg dan Pilpres. Tentunya karena apa? Inilah ya mungkin dalam sejarah baru kali ini nanti ada pilkada serentak se-Indonesia. Pasti nanti seluruh partai politik ya itu akan istilahnya energinya terkuras, tidak bisa istilahnya mengakomodir geruduk salah satu titik misalnya. Semuanya bergerak nanti, semuanya, makanya kalau tidak disiapkan dari sekarang nanti akan kerepotan. Sehingga kalau nanti settle, perolehan legislatif kita maksimal, kemudian kita punya presiden, tentunya tinggal hitungan 7 bulan itu istilah konsolidasinya akan lebih cepat itu. Baik, terima kasih Pak Sri. Oke, kita kembali ke Pak Hakim. Pak Hakim, biasanya ini kan kita mendengar ya, siapapun yang didukung oleh PDIP di Jawa Tengah itu pasti menang, gitu kan. Nah, apakah ini berlaku dalam pilkada atau pilgub 2024 mendatang, mengingat sosok yang notabene menyedot banyak suara untuk PDIP, yaitu Pak Jokowi ini selesai dari jabatannya? Ya, memang betul bahwa kekuatan PDIP di Jawa Tengah itu semakin terkonsolidasi. Sementara dari sudut pandang pemilih, identitas politik pendukung PDIP itu semakin mengkristal, semakin kuat. Dan itu terbukti sudah berapa periode terakhir itu pemenangnya selalu dari PDIP. Tetapi apakah pendukung PDIP di Jawa Tengah tidak bisa berpindah hati? Saya kira peluang itu masih ada. Dan balik lagi, saya setuju dengan Mas Richard dan Mas Pak Srianto, politik Jawa Tengah di 2024 itu akan sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional di Pilpres dan Pileg 2024. Apalagi kalau terjadi hal yang menjadi mimpi buruk PDIP, yaitu Ganjar didukung oleh partai lain dan kemudian mendapatkan restu Pak Jokowi. Disitulah terjadi faksionalisasi atau dukungan, terjadi perpecahan internal di dalam tubuh PDIP sendiri. Dan kalau skenario terburuk itu terjadi, saya yakin pemilih PDIP di Jawa Tengah atau kaum nasionalis di Jawa Tengah juga akan ikut terbelah. Tidak lagi semuanya condong ke PDIP. Dan disitulah kemudian membuka peluang bagi partai-partai nasionalis lain
untuk merebut hati masyarakat Jawa Tengah. Jadi apakah PDIP pasti menjadi penentu Pilgub 2024? Saya kira dengan perkembangan politik nasional sekarang jawabannya adalah tidak. Sangat tergantung nanti bagaimana Ganjar di dalam proses pemilihan Capres dan Cawapres, dan juga bagaimana arah restu dan dukungan dari Pak Jokowi. Mengapa demikian? Karena selama 2 periode terakhir itu Pak Jokowi tidak hanya memperkuat PDIP sebagai partai politik, tetapi di sisi lain beliau berhasil menjaga dukungan terhadap dirinya secara personal, dan itu dilakukan by design. Buktinya adalah meskipun Pilpres sudah usai dan Pak Jokowi tidak mungkin nyapres lagi, beliau tetap menjaga hubungan dan bahkan merawat kelompok-kelompok relawan pendukungnya seperti Projo dan juga Jokowi Mania. Saya kira ini akan menjadi potensi yang bisa mengubah peta politik di Jawa Tengah. Tergantung bagaimana arah dukungan Pak Jokowi di Pilpres dan Pileg 2024. Pak Hakim, singkat saja, itu artinya pemilu 2024 ini menjadi pertaruhan PDIP, menyegel nama Jawa Tengah kandang banteng, seperti itu. Betul sekali, Mas Asep. Saya kira seperti itu. 2024 adalah ujian politik bagi PDIP di Jawa Tengah. Apakah benar pendukungnya itu adalah loyalis yang tidak akan berpindah hati, ataukah pendukung PDIP di Jawa Tengah itu pada dasarnya sama seperti pemilih-pemilih di daerah lain, yaitu sangat tergantung pada perkembangan politik pada tahun itu. Oke, terima kasih Pak Hakim. Baik, terima kasih, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Ini saya akan mintakan closing statement singkat dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari Wakil Ketua DPW P3 Jateng, Pak Ainur Richard. Pak Richard, closing statement singkat Anda, Pak, silakan. Pak Richard, mohon izin audionya, Pak. Oh ya, mohon maaf. Silakan. Saya kira bahwa politik itu dinamis, dan siapa nanti yang akan melanjutkan Ganjar pasca 2023 tergantung kepada hasil Pileg 2024. Dan ini saya yakin masing-masing partai juga menyiapkan tokoh-tokohnya. Yang penting saya sangat berharap siapapun nanti tetap menjaga Jawa Tengah. Jawa Tengah yang sudah adem ayem dan nanti masyarakatnya tambah makmur. Itu yang tentu diharapkan semua oleh kita semuanya. Karena politik adalah untuk kemaslahatan. Jadi ujung-ujung dari politik adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa perebutan kekuasaan harus berujung pada soal kemaslahatan. Atur suwun. Baik, terima kasih Pak Richard, luar biasa. Oke, langsung saja ke Pak Sri. Closing statement seperti apa, Bang? Ya, terima kasih ya. Meskipun pemilihan gubernur masih 2024, tentunya kami berharap ya masyarakat pun juga ikut terlibat di dalamnya, ikut mengawal. Syukur-syukur ada figur-figur siap tampil. Tentunya kami sebagai partai politik akan memilih ya figur terbaik, apakah itu dari kader ataupun non kader. Yang penting punya visi misi yang sama, bagaimana memajukan Jawa Tengah ke depan menjadi provinsi yang hebat di Pulau Jawa. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Sri. Terima kasih. Terakhir dari Pak Hakim, closing statement singkat. Ya, Pilkada Jawa Tengah 2024 akan sangat dipengaruhi oleh Pileg dan Pilpres di 2024. Tetapi menurut saya itu tidak menjadi alasan bahwa politik di level Jawa Tengah itu ngikut saja dengan arus politik di nasional. Saya kira masih ada waktu bagi putra-putri dan tokoh-tokoh terbaik Jawa Tengah untuk maju mencalonkan diri. Deklarasi sejak awal itu bukan sesuatu yang aib, melainkan sebuah keberanian dan kemantapan untuk bisa menjadi tokoh pilihan masyarakat Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak Hakim. Terima kasih sekali lagi untuk 3 narasumber. Pak Sri, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan juga Pak Hakim. Ya. Baik, demikian Tribuners perbincangan menarik dalam program Overview edisi hari ini 2 Juni 2022. Kita berjumpa kembali setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah Rawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.